Disclaimer terlebih dahulu, cerita dalam video ini merupakan hasil karya imajinasi dan bersifat fiksi belaka. Segala kesamaan dengan nama tempat atau kejadian nyata hanyalah suatu kebetulan. Kami tidak bermaksud menyinggung pihak manapun melalui cerita ini. Cerita ini hanya bersifat hiburan dan bukan ajakan untuk meniru tindakan apapun yang digambarkan dalam video. Penonton diharapkan dapat membedakan dengan bijak antara realitas dan fiksi. Halo Sobat Pencerita, kali Mimin akan melanjutkan cerita yang berjudul Pemuda yang Memiliki Bakat Level SSS. Jika ingin nonton duluan dipersilakan langganan. Buat yang belum nonton part sebelumnya, langsung saja cek di playlistnya ya. Kalau kalian ada uang lebih bolehlah beliin Mimin kopi, linknya di deskripsi. Terima kasih yang telah support Mimin sejauh ini. Baik, tak usah banyak basa-basi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Melanjutkan video sebelumnya, Zhang Meng mendengarkan ancaman dari Wakil Komandan Fang terdiam, mengeluarkan banyak keringat. Ye Ning melihat Zhang Meng begitu, dia bergumam, dia ragu-ragu. Itu tidak akan berhasil. Ye Ning pun memprovokasi Zhang Meng, mengeluarkan jari tengahnya dan berteriak, haha, dalam duel hidup dan mati kau tidak bisa melarikan diri. Anakmu sudah cukup tidak berguna. Aku tidak menyangka kau juga tidak berguna seperti ini. Kalian berdua benar-benar ayah dan anak kandung. Zhang Meng berteriak ke Wakil Komandan Fang, enyahlah. Aku akan membunuh bocah ini. Mendengar itu Wakil Komandan Fang langsung mengeluarkan energinya, yang kuat membentuk sesosok dragon, membuat Zhang Meng terpental cukup jauh dan mengeluarkan cairan merah dari mulutnya. Zhang Meng mencoba bangkit lagi sambil mengoceh ke komandan. Komandan, dia anakku, dia pewaris tunggalku, demi aku yang rela berkorban demi negara. Komandan, aku mohon padamu, tolong carikan keadilan untukku. Komandan Suan tidak menggubris ocehan Zhang Meng, ia berpikir Zhang Meng sudah menyerah, apa masih perlu? Ye Ning berjalan ke dekat Zhang Meng dan kembali memprovokasi Zhang Meng. Dasar tikus berdasi tua. Beraninya kau memohon keadilan. Sekarang kau meminta simpati karena kau sadar kau tidak bisa membunuhku, bukan? Kau sedang bermimpi. Ye Ning berpikir, ada pepatah yang mengatakan kau tidak boleh memaksa seseorang ke dalam situasi putus asa. Tapi hari ini aku akan memaksanya. Ye Ning ingin bisa menghabis Zhang Meng, dengan memprovokasi, membuat dia menyerang Ye Ning dengan putus asa, supaya memiliki alasan menghabisinya. Ye Ning tersenyum dan memulai rencananya, kau ingin membunuhku. Sekarang aku memberimu kesempatan. Aku berdiri di depanmu sekarang, beranikah kau melakukannya? Apa kau percaya kalau kau macam-macam, seluruh keluargamu akan berada dalam bahaya? Bahkan hewan peliharaan dari keluargamu tidak akan bisa lolos. Zhang Meng terpancing dan berteriak histeris, dasar binatang. Aku akan membunuhmu. Matilah kau. Wak Fang tersenyum senang. Ye Ning, lumayan. Kau memberiku cukup banyak kesempatan. Aku juga tidak akan mengecewakanmu. Zhang Meng maju menyerang dengan putus asa, Wak Fang sigap menangkisnya. Lalu Zhang Meng berhasil dijatuhkan ke tanah, Wak Fang langsung memukul dengan sekuat tenaga. Hari ini, aku akan menunjukkan perbedaan antara kelas 3 tingkat puncak yang sebenarnya dan kelas 3 tingkat puncak yang palsu. Serang Wak Fang membuat angin kencang, Ye Ning bergumam melihat itu. Perbedaan antar tingkatan memang eksponensial. Konteks eksponensial di sini berlipat ganda. Sekarang aku bisa dengan mudah mengalahkan semua awakener dengan tingkatan yang sama dan bahkan kelas 3 tingkat menengah. Tapi kalau itu kelas 3 tingkat puncak atau kelas 3 tingkat tinggi, peluangku untuk menang hampir nol. Setelah itu Wak Fang melapor, Komandan, Ye Ning baru saja dalam bahaya. Aku khawatir jadi aku tidak sengaja. Komandan Suan membalas, apa yang kau lakukan adalah tindakan putus asa. Kita harus mengadakan pemakaman besar untuk Jenderal Zhang Meng. Sedangkan di benak Komandan Suan, ia kesal, Fang Hao, apa kau pikir aku sudah pikun? Kau dan Ye Ning sama-sama berakting, apa kau pikir aku buta?
Itu tidak penting lagi, untunglah Pak Tua Hu sudah menyiapkan rencana sebelumnya untuk situasi seperti ini. Ye Ning tersenyum, ia berterima kasih. Terima kasih Komandan dan Wakil Komandan karena telah menyelamatkanku dan memberikan keadilan kepadaku. Ye Ning sangat berterima kasih, hanya dengan mengabdikan diri kepada negara aku dapat membayar hutang ini. Komandan Suan melihat itu Titka habis pikir, kau benar-benar tidak beruntung. Anak nakal ini benar-benar tidak berpikiran sederhana. Karena kau ingin menjadi terkenal, aku akan mengabulkan keinginanmu. Komandan Suan berteriak lantang mengumumkan, mulai besok, upacara pelantikan untuk urutan pertama akan diadakan besok di alun-alun ibu kota. Para penonton berteriak riuh, apa? Aku masih belum pulih dari kenyataan bahwa Ye Ning membunuh para kandidat unggulan itu dalam sekejap dan sekarang Zhang Meng juga mati. Itu terus terjadi, aku merasa hatiku tidak tahan lagi. Ye Ning ini sangat brutal. Aku pasti tidak akan menyinggung perasaannya di masa depan. Upacara pelantikan di alun-alun ibu kota. Ini upacara tingkat nasional. Huaxia akan membuat perubahan drastis. Para komplotan Zhang Meng hanya bisa keringat dingin. Bawahan Zhang Meng Tang Zhen ia bergumam, sekarang Jenderal Zhang Meng sudah mati, aku juga tidak bisa melarikan diri. Bawahan Zhang Meng Lin Rui berucap di benaknya, huf. Untung saja aku pintar waktu itu, kalau tidak aku pasti sudah mati. Kita berpindah sisi ke arah Komandan Suan yang sedang berbicara dengan Komite Guoping, Pak Tua Hu, aku serahkan padamu untuk mempersiapkan upacara, pasti akan meriah. Pastikan juga berita tentang duel ini termasuk kekuatan dan kemampuan tempur Ye Ning tidak tersebar. Siapapun yang membocorkan informasi tentang apa yang terjadi hari ini akan dianggap sebagai pengkhianat. Baiklah, Komandan. Keesokan harinya, Capital Square. Militer kini menunjuk Ye Ning sebagai urutan pertama baru untuk Seed Project. Selain itu, berdasarkan kinerja Ye Ning yang luar biasa dalam ujian ranking global, militer telah memutuskan untuk memberinya hadiah tambahan. Hadiahnya adalah sebagai berikut. Otoritasnya akan ditingkatkan ke kelas S. Kuota sumber daya kelas A asli akan ditingkatkan menjadi kuota tak terbatas. 3 juta kredit juga akan diberikan setiap bulan. 10 juta kredit tambahan juga akan diberikan kepadanya setiap tahun. Kualifikasi untuk memilih equipment epic grade juga akan ditingkatkan menjadi equipment legendary. Level divisinya juga akan ditingkatkan ke level deputi militer. Jabatannya juga akan ditingkatkan menjadi mayor jenderal. Pada saat yang sama, Ye Ning dipilih menjadi anggota kehormatan komite tetap. Wang Tian tersenyum melihat Ye Ning mendapatkan penghargaan. 21 salvo, gelar ini hampir setara dengan level komandan. Xiao Hai bahagia melihat orang yang dari kotanya mendapatkan kehormatan yang setara dengan komandan. Aku masih ingat hari ketika Ye Ning menerobos masuk ke tempat ujian Tianfeng 1 bulan yang lalu, aku tidak menyangka. Chen Kai Lai berucap, aku diberi tahu kemarin bahwa aku akan mendapat kenaikan gaji, itu semua berkat Ye Ning. Komandan bertanya, Ye Ning, apa kau punya permintaan lain? Ye Ning berpikir apa yang mau ia minta, hadiahnya cukup besar, kalau aku meminta lebih, aku akan melewati batas. Tapi kalau aku tidak mengatakannya sekarang, aku tidak akan memiliki kesempatan untuk mengatakannya di masa mendatang. Komandan, kuharap aku dapat berpartisipasi dalam konferensi militer 3 tahunan yang akan diadakan dalam 2 hari. Ye Ning berpikir sejenak mendengar yang diminta Ye Ning. Dasar bocah nakal, dia membuat segalanya menjadi sulit bagiku. 2 orang tua ini memiliki pemikiran masing-masing, Guoping berpikir. Ye Ning baru berusia 18 tahun, apa yang dia tahu di usianya sekarang? Apa gunanya berpartisipasi dalam acara sebesar itu? Sedangkan Wak Fang bergumam, anak ini punya bakat, dia seharusnya bersemangat untuk bertarung daripada berpartisipasi dalam konferensi-konferensi bodoh itu.
Kita kembali ke arah Komandan Suan. Ia menyanggupi permintaan Yening. Tidak masalah, kau sudah menjadi anggota kehormatan Komite Tetar, kau dapat memilih untuk mendengarkan konferensi. Tentu saja, kalau kau memiliki saran yang bagus, militer akan bersedia untuk mempertimbangkannya. Terima kasih, Komandan. Sekarang Yening sudah berpindah tempat. Ia sedang berpikir santuy tentang cara mengubah masa depan. Menyelidikinya. Tidak, aku ingin mereka melakukannya. Kalau aku ingin menghentikan bencana yang terjadi di Laut Timur, aku akan membutuhkan kekuatan militer. Sekarang, aku harus melakukan semuanya dengan hati-hati. Dia pun disapa oleh Wak Fang. Mereka sedang di dalam kendaraan militer yang sudah sampai ke tujuannya, yang itu kompleks militer. Mereka pun turun dari kendaraan. Wak Fang menjelaskan tentang selak-beluk tempat ini. Yening, mulai hari ini kau akan tinggal di sini. Tempat ini tidak hanya aman, tapi juga dikelilingi oleh tanaman langka. Tempat ini benar-benar mewah. Rumah logam tertutup ini adalah ruang pertemuan. Mereka sampai ke sebuah ruangan seperti tempat mengadakan rapat atau diskusi kelompok. Aku membawamu ke sini hari ini untuk memberimu misi rahasia. Meskipun secara normal, kau baru saja menjadi kelas 3, kita seharusnya tidak. Tapi kita tidak dapat menemukan orang lain yang lebih cocok daripada kau. Yening menjawab, Paman Fang, katakan saja misinya. Wak Fang atau Paman Fang memberitahu misi yang ingin ia berikan ke Yening. Ada Dungeon dengan tingkat kesulitan kelas A, Zombie Nation. Setiap negara setuju untuk hanya mengizinkan 2 orang kelas 3 tingkat menengah bersama dengan 8 awakener kelas 3 tingkat pertama ke dalam Dungeon. Kecuali untuk menghadapi mutan di dalam dan menyelesaikan misi utama. Kau juga harus menghadapi awakener lainnya. Untuk mendapatkan lebih banyak tambang energi spirit. Yening berpikir sejenak. Aku pernah berada di Dungeon ini di kehidupanku sebelumnya. Tapi itu bukan Dungeon negara, dan tidak ada tambang spirit energi. Tiba-tiba sistem muncul tanpa diduga. Misi wajib. Masuki Dungeon, Zombie Nation, dan dapatkan otoritas tertinggi di dalam Dungeon. Setelah menyelesaikan misi, Anda akan diberi hadiah senjata perang kelas S, desain blueprint Space Carrier spesial. Melihat layar misi itu, Yening sedikit tersentak kaget. Yening dengan cepat mengubah sikap memberi hormat ke wakil Komandan Fang. Paman Fang, aku akan menerimanya. Aku tidak takut dengan risikonya. Dan aku percaya bahwa misinya tidak akan gagal. Wak Fang tersenyum senang mendengarnya. Bagus. Kau menerimanya dengan cepat. Aku tidak salah tentangmu. Sebelum kau pergi, kau boleh mengambil apapun yang kau inginkan dari kas negara. Setelah itu Yening berjalan pergi meninggalkan Paman Fang. Di jalan ia bergumam, selain misi wajib. Desain blueprint Space Carrier adalah item yang wajib dimiliki. Panjangnya 17.000 meter dan lebarnya 34.100 meter, dan beratnya dibatasi 10.100 ton. Dapat membawa 64 jet Spirit Powered Combat Jet dan terdapat 26 Spirit Cannon di bagian belakangnya, juga dilengkapi dengan 2 cannon utama di kepala dan ekornya. Dapat membawa 7.000 orang dan dilengkapi dengan Spirit Energy Shield dan sistem kunci otomatis. Yening melihat itu ia menyeringai senang, itu curang. Hanya melihat deskripsinya saja sudah mengejutkanku. Kalau benda ini benar-benar dapat diciptakan, bukankah aku akan dapat menguasai seluruh dunia? Aku harus mendapatkannya. Setelah naik ke tingkat 3, sistem memberiku 2 slot skill lagi. Masih ada beberapa hari lagi untukku mempersiapkan diri, aku perlu meningkatkan kekuatanku sebanyak mungkin. Sekarang setelah aku memperoleh gelar urutan pertama, aku akan pergi ke perbendaharaan negara dan mengambil 2 skill pedang kelas S. Ada aura biru yang mendekati Yening. Yening menyadarinya, kehadiran kelas 3 tingkat puncak. Berdasarkan kecepatan dia mendekatiku, dia tidak ramah. Yening langsung membalikan pandangannya ke belakang seraya berteriak siapa di sana,
ada seorang wanita yang datang dengan baju ketatnya. Ia berkata ke Yening, pengawal pribadi 009 melapor untuk bertugas. 009 langsung memeluk Yening tanpa aba-aba, saya bertanggung jawab untuk melindungi Tuan Yening dengan ketat. Yening menyingkirkan 009 dari pelukannya. 009. Pengawal pribadi, siapa yang mengirimmu ke sini? Lagi pula, siapa yang memberitahumu kalau pengawal pribadi harus sedekat ini? 009 menjawab, Wakil Komandan Fang Hao mengirimiku ke sini. Aku baru mempelajarinya dari materi pelajaran hari ini. Yening bertanya materi pelajaran apa? 009 memperagakannya, seperti ini, dan ini, pun ingin mencium Yening. Yening dengan tegas berkata berhenti. 009 sedikit bingung kenapa Yening menghentikannya. Yening menghembuskan napas panjang lalu berkata, para petinggi ini. Apa mereka takut aku akan melakukan sesuatu karena aku masih muda? Aku benar-benar diremehkan. Halo sobat, kalau kalian di sisi Yening kalian terima atau gak? Kalau Mimin sih gak mikir 3 kali, hehe. Lanjut Yening mengeluarkan sebuah kemampuan mengeluarkan energi ungu yang kuat, Psychic Observation. Yening melihat ini dari 009, dan berkomentar, ada 2 antenna yang terhubung ke sebuah chip di dalam otaknya, ada juga sirkuit di dalam tubuhnya. Otak aslinya sudah layu dan mati. Semua pikiran dan tindakannya dilakukan oleh chip. Dibandingkan dengan manusia, dia lebih seperti mesin. Yening ingin memastikan dengan bertanya, 009, bagaimana kau bisa berakhir seperti ini? Tangan Yening dipegang oleh 009 dan diletakkan jari Yening ke dahi 009, lalu sebuah hologram muncul, pengenalan sidik jari berhasil. Membuka kunci, pembaruan perintah selesai. Kita pergi ke masa lalu 009 yang belum menjadi sebuah mesin, terlihat di sana ada 009 yang terbaring di kasur ditemenin Wakil Komandan Fang. Ternyata 009 adalah anak dari Wakil Komandan Fang. Ia berkata ke Wak Fang, ayah, jangan menangis, aku akan mati juga, daripada mati sia-sia. Aku ingin menyumbangkan tubuhku ini, kalau percobaan ini berhasil, aku bisa terus berkontribusi untuk negara di masa depan. Aku selalu tahu kalau ayah khawatir tentang masa depan umat manusia. Wak Fang pun tidak bisa menghentikan air matanya yang mengalir keluar melihat anak satu-satunya yang sedang berkata seperti itu. Ia menjawab, tapi Fang, percobaan seperti ini 1000 kali lebih menyakitkan daripada sekedar mati. Juga belum ada kasus yang berhasil. Bahkan kalau percobaan ini berhasil, jiwamu juga akan lenyap, kau akan sepenuhnya menjadi mesin. Bagaimana kau mengharapkanku untuk menerimanya? 009 kita ganti Fang. Ia menghapus air mata ayahnya dan mencoba menenangkan ayahnya. Ayah, kau bercerita tentang kisah para pahlawan negara kita. Bahkan walau tubuh mereka mati, jiwa mereka tetap ada. Kenapa aku tidak bisa melakukannya sebaliknya? Jiwaku mati sementara tubuhku tetap berjuang. Dibandingkan dengan mati dengan penyesalan. Apa yang bisa ditimbulkan oleh rasa sakit kecil ini padaku? Wak Fang tak bisa menolak keinginan terakhir anaknya yang ingin memberikan tubuhnya untuk uji coba. Fang lanjut berkata sambil air matanya tak tertahankan. Ia juga sedih meninggalkan ayahnya. Menjadi mesin juga merupakan hal yang baik. Aku percaya kalau kau akan memerintahkanku untuk melakukan hal yang benar. Kita kembali ke masa sekarang. Yening terdiam tak bisa berucap sepatah kata melihat masa lalu Fang. Waktu berlalu begitu saja, sekarang Yening sedang ada di tempat memilih skill. Terima kasih atas waktu Anda, Direktur Wang, aku akan kembali sekarang. Pikiran Direktur Wang sedang berkecabuk melihat bakat Yening. Kekurangan waktu, malas, apa? Skill yang dapat digunakan dan dipelajari oleh seorang awakener grade 3 itu terbatas. Bukankah dia memiliki keterbatasan yang sama? Lalu kenapa dia mempelajari kedua skill S itu dengan mudah?
Yening sudah meninggalkan tempat direkrut Wang yang sedang banyak pikiran. Ia bergumam, skill ini menentukan kelas S oleh sistem bahkan dengan kekurangan yang begitu besar. Itu berarti bahwa kekuatan mereka luar biasa kuat. Did Him dapat menjebak jiwa dan Annihilation dapat melampaui tingkatan. Aku punya cukup spirit energi dan dengan sistem Sword God bersamaku, kenapa aku tidak bertaruh dengan itu? Sistem muncul menunjukkan skill yang dipelajari Yening sebelumnya. Peningkatan Sword Skill berhasil. Sword Skill kelas S Did Him ditingkatkan ke Sword Skill kelas S Mortal Asura. Sword Skill kelas S Annihilation ditingkatkan ke Sword Skill kelas SSS Guts Rage. Mortal Asura. Waktu cooldown, 48 jam. Efek skill, menghabiskan 20.000 spirit energy. Setelah membunuh target, Anda dapat memilih jiwa mati yang ada dalam jarak 100 meter dan mengubahnya menjadi undead selama 10 detik. Kemampuan tempur undead tetap sama sebelum mereka mati. Guts Rage. Waktu cooldown, 48 jam. Efek skill, menghabiskan 20.000 spirit energy, memanggil Shadow Grade 4 selama 10 detik, memberikan destruktif damage pada target. Catatan sistem, Guts Rage, mengerikan. Oke sobat pencerita, sampai di sini dulu cerita kali ini. Kalian penasaran tentang gimana sih dua skill SSS Yening yang baru? Nantikan hanya ada di pencerita komik.